Udah hampir setengah 12 ini. Tengah malam ini, Bu Lila. Baik, terima kasih Ibu Lila selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Presiden ADRI, Profesor Dr. Fatoni Rodli, MPD. Kebanggaan saya juga Prof. Tohokolik Mutohir yang hari ini baru saja selesai menyampaikan materi. Bapak Ibu para guru besar dalam lingkup ADRI maupun IAB yang pada hari ini kita semua hadir di sini, dan juga saudara-saudaraku semua di mana saja berada. Hari ini mungkin saya juga kebagian materi yang sama dengan Prof. Kolik, dan mungkin izinkan saya untuk menyampaikan atau melakukan share terhadap materi saya. Ya. Mungkin sudah bisa kelihatan Bapak Ibu. Baik, sebagaimana judul yang topik besar yang disampaikan kepada kami selaku narasumber untuk menyampaikan materi, dan sama dengan topik implementasi Undang-Undang Olahraga, sportivitas, fanatisme, dan juga masa pertandingan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kalau lihat secara menyeluruh, kita saat ini ya sebenarnya sedang masih terus bersedih, bukan saja dalam minggu-minggu ini, tetapi mungkin akan terus dikenang sepanjang sejarah di mana dunia persepak bolaan tanah air kembali ya tercoreng sebagai akibat tindakan yang mungkin tidak terpuji, tetapi bukan persoalan dari olahraga saja. Saya melihat ini sebagai persoalan dari seluruh aspek ya, dari pengolahraga kita semua. Ya, dan kita lihat bahwa sebagaimana sudah disampaikan oleh kita ya, bahwa korban yang cukup banyak sejak hari pertama sudah sekitar 125 orang, bahkan sampai hari terakhir ini tadi saya masih sempat mengikuti beberapa berita, bahkan kita sudah 182 orang menjadi korban ya, ada luka berat kurang lebih 11 orang dan luka ringan 289 orang. Tragedi ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita seyogianya belajar ya, bahwa seharusnya sebelum tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ini kita sebenarnya sudah pernah ya melihat, mungkin ya masih kita ada yang belum lahir, tapi tragedi yang sama itu pernah terjadi di Lima, Peru tahun 1964, dan persis sama ya, korban tewas ketika itu ya 328 orang dan menjadi korban yang terbesar. Jadi kalau kita bandingkan dengan Kanjuruhan, berarti kita berada di peringkat kedua ya dari aspek-aspek yang kita anggap cukup fatal. Jadi kalau korban cedera sendiri kurang lebih 500-an. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya itu sebenarnya adalah gas air mata gitu. Jadi
Kalau misalnya kita semua memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama ada statuta FIFA yang sudah mengatur dan juga di PSSI, kemudian kita punya undang-undang keolahragaan, semuanya itu sudah cukup mengatur ya. Dan Prof. Toho ini eh, pernah mencetus ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, bahkan sekarang sudah perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini. Beliau tentu sangat paham dengan kondisi-kondisi sikon yang kita hadapi sekarang, dan seyogianya kalau kita belajar dari masa lalu yang suram itu, kita mungkin tidak perlu harus sampai kejadian seperti yang ada sekarang. Ini tentu saja banyak aspek yang akan menjadi kajian kita gitu. Dan kalau kita cari akar dari persoalan kita, ya, kita menemukan fakta mungkin bahwa ini seyogianya disebabkan oleh ya fanatisme ya. Jadi dalam segi apapun itu, ini fanatisme ini ya, saya anggap cukup berbahaya ya. Kalau fanatisme yang biasa-biasa saja itu wajar, lumrah. Tetapi kalau fanatisme yang tadi Prof. Kolik sudah menyampaikan, kalau kita fanatisme yang berlebihan, maka ini tentu dampaknya itu akan sangat fatal dan bahkan itu dianggap sebagai gangguan jiwa. Ya, kalau kita anggap gangguan jiwa, maka tentu saja ada hal yang tidak beres di sana. Terkait dengan itu, maka kita sebenarnya butuh sportivitas di dalam bagaimana kita melakukan aktivitas olahraga, baik itu sesuai dengan undang-undang, apakah itu olahraga pendidikan, ya, olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat yang sekarang sesuai dengan undang-undang. Ya, seharusnya itu kita harus paham tentang itu. Apa sih sebenarnya sportivitas itu? Kalau kita melihat sekedar ya bahwa sportivitas ini sebenarnya sikap yang adil ya, jujur terhadap lawan. Kita sikap untuk bersedia mengakui keunggulan lawan, ya, kekuatan, kebenaran dari lawan, ya, atau juga termasuk kelemahan-kelemahan. Jadi bukan kita sekedar ingin untuk menang, tetapi kita juga harus menghargai kemenangan orang lain itu. Sikap itu yang sebenarnya dituntut ada di dalam sportivitas. Jadi sportivitas ini berarti perilaku yang menunjukkan hormat ya, rasa simpati kita, kejuaraan yang dilakukan secara adil ya, dan sikap menerima dengan baik apapun itu dari sebuah pertandingan. Ya, katakanlah itu keputusan, kadang kita semua menerima dengan setengah-setengah hati ya. Tetapi kalau kita lihat nilai-nilai olimpisim yang tertuang di dalam semangat olahraga kita, ya, maka tentu sebenarnya tidak perlu sampai terjadi seperti itu. Ya, ini saya mengutip sedikit bahwa kenapa seseorang dikatakan memiliki rasa sportif dari dalam dirinya, itu ada beberapa hal ya. Yang pertama bahwa ketika dia mampu mengakui ya atau menghargai keberhasilan dari prestasi orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang sportif, artinya kita bersikap sehat ya, menghargai orang lain meskipun orang lain itu merupakan kompetitor kita. Kadang kita menganggap mereka sebagai musuh kita. Nah, padahal kalau kita memperhatikan di tinju atau di event-event lain, olahraga-olahraga prestasi, olahraga-olahraga kompetitif, ya kita di sana bertanding, pukul-pukulan, bahkan sampai sobek kiri kanan. Saya juga sebagai mantan atlet tinju, bahkan pelatih taekwondo, pelatih muay thai, pelatih kickboxing, pelatih wushu. Saya sudah banyak sekali makan asam garam terkait dengan bagaimana kita dihajar ataukah kita yang menghajar orang di dalam arena pertandingan. Tetapi setelah itu kemudian kita peluk-pelukan, ya, kita saling berpelukan dan semuanya selesai. Ya, itulah semangat fair play yang seharusnya ada di dalam diri kita semua. Yang berikut juga kita dikatakan mampu itu memberikan penghargaan terhadap orang lain. Jadi kalau kita baik itu kita menang maupun kita kalah, ya seharusnya kita sanggup ya mampu untuk memberikan penghargaan, rasa hormat ya
kepada siapapun yang bisa memenangkan pertandingan di sini. Ya. Sikap bahagia ya atau kepuasan batin melihat orang lain berhasil. Ini yang namanya kita sportif ya, meskipun kita kalah, kita bersalam-salaman. Ya, bahkan secara sportif ya, saya pernah juga mengalami kondisi yang sama ketika saya mengalahkan sang juara dan dia datang pegang tangan dengan saya, kemudian dia bilang, kali ini saya kalah, saya mengakui dan saya salut, memberikan hormat ya, respect yang luar biasa. Tapi saya akan berusaha pada waktu-waktu yang akan datang bahwa saya mungkin akan kembali merebut kejuaraan, merebut juara. Ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya biasa saja, sportif saja. Tapi kalau misalnya itu kita sampaikan kepada orang yang memiliki fanatisme yang luar biasa, ya fanatisme yang tidak terkontrol, tentu kejadiannya akan berbeda lagi. Ada kurang lebih saya mengutip 10 ya sikap sportif yang mungkin harus kita perhatikan. Ya katakanlah di dunia sepak bola sejak usia dini. Ya, pertama misalnya kita hormat dan taat pada aturan. Jadi aturan sudah dibuat, seyogianya siapapun kita, apakah itu pelatih, wasit, atlet, panitia, kita semua yang ada di dalam situ wajib untuk mentaati ya rules dan of the game-nya. Nah, kemudian juga perlakuannya orang lain seperti kita ingin diperlakukan gitu. Jadi kalau kita ini nggak suka dikerasi, kalau kita ini nggak suka orang berlaku tidak senonoh kepada kita, tidak suka dioceh, diomelin, ya mungkin orang juga akan merasa sama seperti itu. Jadi bagaimana kita merasakan orang kita tidak senang ya, diomelin oleh orang lain, diperlakukan tidak adil dan seterusnya, maka seyogianya sikap itu yang harusnya juga ada pada kita. Ya, kita juga perlu menghargai ya teman setim kita itu merupakan. Jadi kalau kita lihat di beberapa olahraga keras itu ini sebenarnya sangat menghargai satu sama lain ya. Bahkan jangan terhadap tim. Terhadap arena pertandingan saja, kita mau masuk di dalam arena pertandingan, kita harus bersujud dulu, kita harus menghormati dulu, memberikan hormat dengan seyogianya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam olahraga itu. Dan kita begitu sangat menghormati arena pertandingan itu karena kita menganggap bahwa arena pertandingan itu adalah sakral. Kalau di dunia militer mungkin orang bertanding itu membutuhkan senjata gitu ya. Kalau kita di dunia olahraga ya tentu kita datang dengan keahlian kita, teknik strategi yang kita andalkan untuk bisa memenangkan sebuah event. Ya, kita juga harus hormat ya, hormati pelatih, ofisial, itu semua yang harus kita hormati. Siapapun dia yang ada di lingkungan kita wajib untuk menghormati mereka. Ya, meskipun juga mereka penonton misalnya, ini sebenarnya sudah diatur semua. Kita wajib, bahkan mereka itu memiliki hak-hak tertentu untuk mengikuti pertandingan itu secara baik. Ya. Selalu bermain dengan fair. Kita ingin pertandingan itu dilakukan secara jujur, baik, adil ya, dan itu biasa-biasa saja. Mudah-mudahan itu senantiasa juga bisa ditepati. Kalau kita suatu saat menjadi penonton, ya jadilah mungkin penonton yang terhormat sesuai dengan ketentuan-ketentuan ya. Kemudian kita wajib juga ketika keputusan pelatih maupun keputusan wasit di lapangan, dan kalau kita dinyatakan kalah, ya wajib kita harus mengakui keputusan itu. Banyak orang mau bertanding tapi tidak mau kalah. Padahal seyogianya menang dan kalah dalam sebuah pertandingan itu adalah hal yang biasa. Ya, kita bayangkan saja kalau nggak ada yang mau kalah, ya, kira-kira harus seperti apa. Dan biasa kebijakan-kebijakan itu justru sampai harus ya pada tim kepanitiaan bahkan memberikan medali yang ganda, misalnya emas bersama dan seterusnya, itu karena kita kadang tidak respect terhadap keputusan wasit. Kita anggap miring sebelah dan seterusnya. Nah, ini paling tidak menjadi catatan buat kita. Juga termasuk
memaafkan diri sendiri ya. Banyak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ucapan terima kasih dan ucapan salam di dalam masing-masing cabang itu tentu saja berbeda. Di sepak bola punya ketentuan menyangkut bagaimana menghormati senior, menghormati pelatih, coach ya, menghormati wasit dan seterusnya itu ada. Ada juga kita biasanya dididik agar kalau kita menang jangan kita merasa angkuh. Seakan-akan kalau kita menang berarti kita tidak pernah akan kalah lagi. Nah, ini perasaan-perasaan yang biasanya mengakibatkan sportivitas kita itu justru jadi menurun. Kita justru harus menerima kekalahan ya juga dengan besar hati bahwa saya kalah kali ini ya bukan berarti bahwa saya tidak akan pernah menang. Tapi mungkin kalau saya berdiri dan melompat ya mungkin tidak terlalu jauh dibandingkan kalau saya harus mundur satu langkah baru kemudian saya melompat. Nah, tentu itu akan lebih jauh daripada saya berdiri. Nah, itu contoh-contoh yang biasa kami selaku coach ya di dalam pertandingan, selaku pelatih ya sering menyampaikan hal-hal yang menyejukkan bagi atlet sehingga mereka juga tetap mampu untuk menerima apapun keputusan-keputusan wasit. Terkait dengan fanatisme ini cuma menyangkut definisinya saja ya, mungkin kita lewat saja. Terkait dengan bagaimana mengelola dan memanfaatkan fanatisme yang sumbernya adalah dari penonton ya, unsur penonton ini dan katakanlah fanatismenya penonton ini sebetulnya bisa sangat produktif ya, menjadi bagian penting bagi tumbuhnya ekosistem dalam industri katakanlah di sepak bola penonton terbesar di dunia mungkin ya. Dan kita akan lihat kalau cabang individu itu seperti tinju ya, tapi kalau di cabang olahraga beregu mungkin sepak bola inilah yang paling sangat luar biasa dari sisi penontonnya. Dan fanatisme dari supporter atau para supporter ini sebenarnya harus kita manfaatkan ya, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari fanatismenya supporter itu kalau memang kita ingin untuk betul-betul kita kelola secara baik ya. Saya bahkan masih ingat Prof. Toho itu ketika pada PON tahun 2000 di PON ke-15 ya, tahun 2000 di Surabaya, itu bahkan saya masih sangat ingat itu ya, supporter sepak bola bonek itu ya, bahkan diberdayakan, difungsikan dalam berbagai hal dan akhirnya semua sangat terampil. Semua bisa mencapai hasil yang baik dan bahkan mereka terkoordinir secara baik. Jadi bagian-bagian dari bagaimana kita menyiapkan manajemen ya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan sehingga kerusuhan-kerusuhan seperti Kanjuruhan mungkin tidak akan terjadi lagi. Kalau jenis-jenis fanatisme ini sebenarnya banyak ya, saya kutip beberapa di antaranya. Ya, katakanlah ada fanatisme untuk agama, fanatisme bagaimana kita menghadapi idola kita seperti orang gila gitu. Banyak anak-anak muda juga seperti itu. Kalau dia lihat orang yang begitu dia sukai, ya, itu dia akan idolakan dan itu di mana-mana lumrah biasa saja. Fanatisme ideologi, etnis ya, politik maupun olahraga. Jadi kalau kita bicara tentang sepak bola dan tiket di Kanjuruhan itu bahkan kalau yang laku terjual seyogyanya 38.000, tetapi justru karena kita mungkin memiliki pemikiran yang lain bahkan bisa terjual sampai kita jual di atas kapasitas itu bahkan sampai 42 ribuan, maka tentu saja ini akan sangat mengganggu. Ya katakanlah hak-hak penonton di sana itu mereka kehilangan hak mereka. Tempat duduk itu kan tidak boleh harus ke tempat duduk yang panjang yang kemudian orang duduk berdesak-desakan. Karena tempat duduk itu saja diatur, masing-masing tempat duduk dengan kapasitasnya sendiri-sendiri itu kan ikut diatur gitu. Berikut ya kita lihat ciri-ciri fanatisme ini. Ya, orang yang fanatik, yang berlebihan ya, ini sulit sekali menerima pendapat orang lain. Ya, jadi ya, orang yang berbeda pendapat ya ini dianggap musuh ya. Dan mereka ini tertutup.
Jadi untuk mendengar pendapat orang lain itu seperti tidak mungkin ya. Maka mereka ini memang harus dikelola secara baik, di-manage secara baik, sehingga pada akhirnya mereka bisa terkoordinir secara baik juga. Misalnya memiliki pandangan yang sempit. Orang-orang yang fanatik ini cenderung memang seperti itu. Ya, tidak memiliki pemikirannya sudah irasional. Ya. Mereka cenderung menanggapi apapun itu, ya sedikit berbeda saja sudah ditanggapi secara emosi atau emosional. Ya. Bukan dengan pemikiran yang berdasarkan pada fakta, tapi mereka justru menganggap kelompok mereka ini adalah yang paling benar. Nah, kalau semua orang masing-masing menganggap diri yang paling benar, maka tentu saja ya kerusuhan akan terjadi di mana-mana. Demikian juga dampak dari fanatisme ini. Ya, ini dianggap sebagai gangguan psikologis. Ya. Seseorang yang fanatik terhadap suatu hal ini mulai mengganggu kepada orang lain, dan hal tersebut biasanya termasuk fanatisme, dan orang mengatakan itu sebagai gangguan psikologis. Jadi kalau kita fanatik yang berlebihan, memang sebenarnya kita ini mengalami gangguan psikologi. Orang ya tahu, mungkin di antara kita semua ini kita kadang menganggap bahwa kita ini biasa-biasa saja. Tetapi tingkatan psikologi itu banyak sekali, sehingga kalau kita lihat cabang-cabang olahraga yang disabilitas, itu mereka memiliki 10 sampai 12 kelas ya dari tingkat kecacatan mereka itu. Artinya bahwa tingkat kecacatan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan kita kadang menganggapnya bahwa nggak ada apa-apa gitu. Padahal kita sendiri sudah mengalami gangguan-gangguan mental. Nah, gangguan-gangguan mental ini sebenarnya sudah merupakan gangguan-gangguan psikologis. Dan kalau kita memiliki fanatik yang sudah luar biasa ya, bahkan kemarin saya menonton itu ada ibu-ibu yang menonton anaknya sepak bola dan dia harus lari ke kiri, lari ke kanan. Itu hal yang mungkin menurut dia tidak apa-apa gitu. Dia juga tidak merasakan bahwa ketika anaknya menendang bola di lapangan, dia juga ikut menendang bola di luar. Nah, ini karena memang kita sudah fanatik terhadap memang apa yang kita anggap sudah sangat luar biasa, sehingga yang lain-lain kita anggap itu sudah tidak benar ya. Seperti yang dikatakan juga tadi, mungkin ini terkait dengan perilaku agresif. Ya. Teori-teori banyak sudah disampaikan oleh Prof. Toho ya, terkait dengan fanatisme, bagaimana membuat seseorang untuk tidak dapat mengontrol diri, sikapnya. Ya, mereka ini biasanya tidak sadar apa yang mereka katakan. Bahkan apa yang mereka lakukan pun kadang mereka nggak tahu. Bahkan sudah menyakiti orang pun mereka nggak tahu bahwa mereka sudah menyakiti orang lain. Dan kondisi ini biasanya kemudian ya, jadinya dijauhi oleh teman. Jadi karena kita tidak mau menerima perbedaan ya, orang yang fanatik biasa dijauhi oleh lingkungan, bahkan teman-teman. Ya katakanlah di dalam lingkungan kita pribadi, baik itu di kampus, ya di sekolah, di kantor, dimanapun itu, ya tentu orang-orang di sekitar kita memiliki pandangan-pandangan masing-masing terhadap pribadi-pribadi kita. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan ini tentu saja ada yang bisa menarik simpati, tetapi justru ada yang sebaliknya. Nah, terkait itu maka kita butuh juga mempelajari kira-kira bagaimana mencegah ya. Kita lihat di sini kita butuh ya hindari perdebatan. Kalau ada orang seperti ini ya kita sebaiknya menghindari aja ya. Dengan mengajak seseorang yang fanatik itu kita berdialog ya. Kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari diskusi tersebut. Namun hindari kira-kira jangan sampai kita berdebat. Karena orang yang fanatik biasanya memiliki pertahanan yang kuat. Mereka memiliki 1000 alasan untuk membenarkan diri. Nah, itu menjadi hal yang juga perlu diperhatikan. Ya, mungkin kita perlu juga berpikir secara rasional. Ya, untuk menghindari fanatik ini ya, biasa dicegah dengan pikiran yang rasional, kritis dan logis ya. Tentu saja ini dikarenakan fakta dan dogma yang biasanya kita anggap sebagai kunci untuk bisa menghindari dari
diri dari fanatisme. Ya, ciri-ciri massa mungkin ini hal yang biasa saja, terdiri dari kumpulan banyak orang yang berjumlah ratusan atau ribuan, ya, kemudian berkumpul mengadakan hubungan, baik apakah itu secara kebetulan atau kemudian sementara waktu, atau juga karena mereka terlibat dalam kepentingan dan minat yang sama. Nah, ini biasanya sifatnya juga sementara. Kalau masa dalam pertandingan ini sendiri, ya yang otomatis yang terlibat langsung bisa wasit, ya juga termasuk pemain yang sedang bermain, bahkan penonton yang sedang menyaksikan. Jadi berhasil tidaknya atlet dalam pertandingan ini sebenarnya ditentukan oleh kecakapan atlet dan kemampuan mengatasi penonton itu sendiri. Dan ini merupakan semua mereka dan bahkan kita semua yang ikut menonton ini merupakan massa dari penonton itu. Ya, masa penonton ini pun dalam beberapa kategori klasifikasi dikatakan, ya, ada masa insider, ya, masa penggemar, masa supporter, masa penjudi, masa sensasi, masa presensi, masa undangan. Dan karena waktu yang singkat mungkin saya tidak lagi menjelaskan masing-masing, tapi paling tidak gambaran tentang masa dari penonton yaitu terdiri dari bagian-bagiannya. Kalau sedikit menguraikan atau mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2022, beberapa pasal mungkin akan ikut juga kita perhatikan, ya. Misalnya dari bab 8 untuk pengelolaan keolahragaan, khususnya pada pasal 33. Ya, ini dikatakan bahwa pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab menteri. Sehingga kalau sekarang, bahkan tadi pagi sebelum keluar saya melihat Pak Kapolri itu sudah mulai membaca para tersangka Kanjuruhan. Ya, ini sudah mulai ditetapkan masing-masing, dan kita sebenarnya pemerintah itu sangat bertanggung jawab. Ya, pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional, standar nasional keolahragaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, bahkan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan itu. Di pasal 36 pun begitu. Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud tadi itu mempunyai wewenang, ya, merumuskan dan menetapkan baik itu model pengelolaan, penyelenggaraan, pembinaan, bahkan pengembangan olahraga. Memang panitia kalau kita kaji bahkan sudah menyiapkan, ya, strategi khusus, bahkan sampai pertandingan itu dialihkan ke malam hari karena pertimbangan tertentu. Tapi ketika ada unsur-unsur lain yang menjadi lemah, maka persoalan kerusuhan itu bisa saja terjadi. Ya. Dan misalnya juga di bab 8 tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga, khususnya di pasal 43, ini dikatakan setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat ini wajib, ya, memperhatikan tujuan keolahragaan itu sendiri. Dan tujuan keolahragaan itu kan sebenarnya mulia sekali, ya. Penyelenggaraan demikian juga pada pasal 48. Ya, penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ini dilakukan dengan prinsip efisiensi, ya, keunggulan terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. Sehingga kalau ini kita lakukan secara baik sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 11, mungkin tidak akan menjadi masalah. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga wajib, ya, memiliki persyaratan teknis, ya, baik itu kecabangan, kesehatan, ya, keselamatan, ketentuan daerah yang akan dilakukan kejuaraannya, ya, keamanan, ketertiban, ya, kepentingan publik, itu semua menjadi hal-hal yang sudah disoroti dalam ini. Ya, kalau terkait dengan ketentuan umum di pasal 1 saja sudah menyebutkan, ya, di pasal 10, ya, bab 1 itu, bahwa supporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabur tertentu. Definisi supporternya. Di pasal 3, keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, serta membentuk watak kepribadian bangsa yang bermartabat. Ya. Dan di pasal 11, itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak, ya, mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, ya, menyelenggarakan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 54 pun begitu, terkait dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, ya, ini wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga. Di pasal 5 misalnya itu hak penonton, ya,
itu misalnya apa? Memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk. Jadi kalau dia punya nilai tiket masuknya sekian, dia harus duduk di mana, itu memang sudah ada ketentuannya. Mendapat jaminan keselamatan dan keamanan. Jadi semuanya sudah ada di sini. Bagaimana keselamatan dia dan keamanan, disampaikan juga oleh Prof. Toho tadi bahwa seyogianya statuta FIFA itu sudah mengatur bahwa tidak boleh ada yang namanya gas air mata di dalam stadion. Jangankan gas air mata ya, sebenarnya membawa saja sudah tidak boleh, apalagi menggunakan. Ya. Kemudian di pasal 55 ini dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga terdapat supporter olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Jadi bukan cuma di dalam, tapi juga di mana saja mereka bisa bahkan di media ya. Terkait juga dengan supporter olahraga, sebagaimana dimaksud ini membentuk organisasi atau badan hukum. Jadi supporter olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau induk organisasi cabur. Jadi kalau mereka itu punya landasan hukum, memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nah ini seyogianya mereka bisa di-manage secara baik. Pengurus organisasi atau badan hukum supporter olahraga sebagaimana dimaksud di atas itu bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya. Jadi mereka yang seharusnya mengerti itu dan mereka wajib sebenarnya ya, dan dibantu oleh panitia seyogianya itu bisa dilakukan. Nah, tentang keolahragaan di pasal 55 ini ya, supporter olahraga sebagaimana dimaksud ya, ini memiliki hak-haknya juga. Ya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga, mendapat pembinaan dan dari organisasi atau badan hukum ya, supporter olahraga yang menaunginya, kemudian juga mendapat kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan. Jadi itu semua sudah diatur, termasuk memberikan dukungan langsung atau tidak langsung baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Di pasal 55 juga ada ya, supporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat itu memiliki kewajiban. Jadi di samping hak mereka punya kewajiban. Nah, mereka harus terdaftar ya, menjadi anggota organisasi atau badan hukum dari supporter itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan menjaga ketertiban ya, kalau sudah memiliki hak ya, kewajiban mereka juga harus dijaga. Kemarin kalau kita lihat di Kanjuruhan ya, bahkan sudah hanya satu bagian supporter saja yang hadir, tetapi tetap juga masih bisa membawa musibah. Itu karena perilaku yang indisiplin juga dari para supporter itu sendiri ya, jadi dampak sebab akibatnya itu memang selalu ada. Di pasal 7-nya itu supporter olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industri olahraga dengan pelaku industri olahraga melalui ya pola kemitraan yang saling menguntungkan. Jadi silakan yang bisa memanfaatkan itu sebagai manajemennya yang bisa mengembangkan diri, silakan saja. Ya. Saya bahkan mengutip juga tentang manajemen yang berkarakter dalam sebuah event ya. Maka tentu saja banyak aspek yang kita perhatikan, baik wasit ya harus di-manage ya, punya manajemen pelatih, ada juga manajemen pertandingan ya. Jadi pertandingan harus di-manage secara baik, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Bagaimana memanage organisasinya ya. Bagaimana memanage kesehatan, bagaimana memanage keamanannya, bagaimana memanage supporternya, bagaimana memanage sebuah bisnis yang berkembang di dalam itu, dan bagaimana memanage sarana prasarana. Nah, ini semua merupakan bagian-bagiannya. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa olahraga ini pada umumnya mengajarkan kedisiplinan, jiwa sportif ya, ini tidak mudah menyerah, jiwa kompetitif yang tinggi, serta semangat bekerja sama dengan menghindari fanatisme yang berlebihan. Dengan demikian olahraga selalu diandalkan sebagai instrumen yang efektif untuk mendidik generasi muda dan proses pembangunan bangsa. Terkait dengan sportivitas, ini merupakan kesadaran yang selalu melekat ya, bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang dilandasi dengan rasa persaudaraan olahraga.
sebagai konsep moral sportif berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri yang berkaitan dengan antara kedua belah pihak, ya. Ini memandang lawan sebagai mitranya, bukan sebagai musuh. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya kembalikan kepada Ibu Lila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Stop share-nya di mana? Tugas mati kan? Pause.